Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Dina Irjani. Di sini saya diberikan kehormatan oleh rekan-rekan saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kami bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Ibu Nisa Nur Wahid, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Terima kasih kepada Ibu Nisa yang telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan sebelumnya di perusahaan Siti Tulijaya Group. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kami kesehatan untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, dilanjutkan dengan sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Anissa Dina Hirjani dengan akhir NPM 223. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Salanur Aini dengan akhir NPM 027, ada Dea Puspita dengan akhiran NPM 028, ada Siti Marwah dengan akhiran NPM 109, ada Maisinul Asila dengan akhiran NPM 213, ada Salwa Wulandari dengan akhiran NPM 219, dan juga ada Putri Febrianti Kamaludin dengan akhiran NPM 226. Baik, sesi perkenalan sudah selesai, akan dilanjutkan kepada sesi pemaparan hasil observasi. Selamat datang di CV Tulijaya Group, sebuah bisnis yang bergerak di industri fashion. Ada latar belakang pendirian Siti Tulijaya Group. Latar belakang pendirian Siti Tulijaya Group dimulai dari motivasi utama pemilik yang ingin mencapai kebebasan finansial serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar. Keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung perekonomian lokal seperti UMKM di Tasikmalaya menjadi landasan kuat dalam mendirikan bisnis ini. Selain itu, pemilik juga tergerak untuk berkontribusi dalam bentuk kegiatan CSR seperti menyediakan beasiswa dan membangun fasilitas keagamaan dengan harapan keberadaan bisnis ini bisa membawa manfaat lebih luas. Adapun profil Siti Tulijaya Group. Nah, namanya itu Siti Tulijaya Group. Nama pemilik dari perusahaan Siti Tulijaya Group itu merupakan couplepreneur, di mana pasangan yang mendirikan bisnis ini. Ada Ibu Rika Triani Tansil SE sebagai CEO founder dari perusahaan Siti Tulijaya Group, dan juga bersama Bapak Dian Iskandar SPI sebagai CEO terhadap perusahaan Siti Tulijaya Group ini. Nah, Siti Tulijaya Group ini mulanya itu berdiri pada tahun 2015 hingga akhirnya bisa menjadi Siti pada tahun 2022. Bidang usahanya sendiri itu bergerak di bidang fashion yang menjual berbagai jenis tas, pouch, dompet, dan juga aksesoris lainnya. Bentuk perusahaannya ini adalah persekutuan komanditer, yaitu CP. Dilanjutkan kepada visi dan misi perusahaan Tueli. Nah, visi perusahaan Tueli sendiri itu yaitu menjadi perusahaan tas yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas lucu, unik, cute, girly, simple, namun tetap trendy dengan harga terjangkau dan menjadi salah satu bagian dari tren fashion internasional. Adapun misi dari perusahaan Tulijaya Group ini adalah yang pertama, kepuasan pelanggan adalah misi utama dari perusahaan ini. Yang kedua ada menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang ketiga ada menyediakan produk berkualitas tinggi. Keempat ada menciptakan produk yang kreatif, inovatif dengan harga yang terjangkau. Kelima, memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan strategi marketing dan penjualan secara online dan offline dalam jangka waktu 5 tahun untuk mencapai market seluruh Indonesia. Adapun nilai-nilai perusahaan. Nilai yang digunakan Siti Tulijaya Group dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin meningkatkan produktivitas dengan bekerja dan ibadah tepat waktu selama di lingkungan kerja. Yang kedua ada jujur. Berani mengakui apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan untuk mengutamakan kenyamanan diri yang berdampak pada lingkungan kerja. Yang ketiga ada inisiatif. Proaktif dalam menentukan keputusan terhadap proses-proses kerja yang mengalami penyesuaian secara case by case. Dilanjutkan dengan manfaat bila bisnis ini dijalankan. Bisnis kami dibangun dengan visi menciptakan lapangan kerja serta mendukung perekonomian lokal. CV Tulijaya Group berkembang dari usaha kecil di Tasikmalaya menjadi perusahaan yang telah menembus pasar nasional. Adapun tujuan kenapa melakukan usaha ini atau bisnis ini.
Nah, tujuannya itu untuk menjadi perusahaan tas yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas lucu, unik, cute, girly, simple, namun tetap trendy dengan harga terjangkau dan menjadi salah satu bagian dari tren fashion nasional. CP Tulijaya Group ingin memastikan bahwa setiap tas yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mencerminkan gaya hidup modern. Selain itu, CP Tulijaya Group juga ingin memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri fashion lokal dan menjadikan mereknya pilihan utama di kalangan konsumen. Ataupun pihak-pihak yang terlibat pada perusahaan CP Tulijaya Group ini. Yang pertama ada konveksi, CMT atau Maklon, yang kedua ada toko bahan atau pabrik bahan, yang ketiga ada vendor merek, yang keempat ada vendor hang tag, yang keempat ada toko atau pabrik plastik. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya pembahasan atau pemaparan hasil observasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai analisis pasar. Yang pertama, analisis pasar merupakan langkah yang krusial dalam menghadapi persaingan untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan preferensi konsumen, mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan kompetitor, dan memproyeksi permintaan produk di masa mendatang. Informasi yang diperoleh dari riset ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait strategi harga, inovasi produk, serta pendekatan pemasaran, sehingga bisnis dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pasar dari CP Tulijaya Group. Bentuk pasar perusahaan ini merupakan pasar konsumen, di mana penjualannya sendiri memadukan penjualan langsung kepada konsumen akhir atau direct to consumer melalui penjualan secara online maupun offline, di mana produk dijual langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Selain melakukan penjualan langsung kepada konsumen, perusahaan juga terbuka dengan adanya reseller, afiliasi, dan e-commerce, karena produk di sini juga dibeli bukan untuk penggunaan pribadi saja, namun ada konsumen yang membeli dengan tujuan dijual kembali. Strategi ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualannya sehingga konsumen memiliki fleksibilitas dalam memilih cara belanja, memperluas jaringan pasar tanpa harus melakukan investasi besar dalam mengembangkan dan membangun bisnis secara pesat. Next. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai mengukur dan meramal demand dan supply. Pengukuran dan peramalan permintaan serta penawaran pasar menjadi kunci utama untuk menentukan strategi usaha yang tepat. Untuk mengukur dan meramal permintaan tersebut tentu membutuhkan beberapa langkah yang penting yang harus dilakukan, seperti yang telah dilakukan oleh CP Tulijaya Group, yaitu yang pertama, melakukan analisis data historis penjualan dan tren pasar untuk memahami pola permintaan produk. Rencana penjualan dikelola dengan cermat melalui pelaporan bulanan dari berbagai bagian produksi dan warehouse yang selalu memberikan informasi mengenai produk mana yang tidak tersedia atau siap dijual. Lalu yang kedua ada bagian pemasaran yang ikut serta menetapkan target produk mana saja yang best seller dan melakukan analisis tren untuk mengetahui potensi penjualan produk pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, bagian pemasaran juga menganalisis rekapan penjualan dari setiap marketplace untuk mendapatkan wawasan tentang tren konsumen dan produk mana saja sih yang paling diminati. Dengan informasi-informasi tersebut, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan memastikan produk yang tepat tersedia pada waktu yang tepat dan mendukung peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Next. Lalu selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting di perusahaan CP Tulijaya Forbay. Pada dasarnya, segmentasi pasar dapat dilakukan atas dasar yang pertama, ada segmentasi geografis. Di CP Tulijaya Group difokuskan pada wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya sebagai target pasar utama. Namun, selain itu, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, perusahaan juga menyediakan akses pembelian produk melalui media sosial dan marketplace bagi konsumen yang berada di luar daerah tersebut. Yang kedua, ada segmentasi demografi di CP Tulijaya Group, yaitu menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk oleh pelajar, mahasiswa, maupun ibu rumah tangga, dan fokus utamanya hanya pada gender perempuan, karena produk yang ditawarkan khusus untuk segmen ini. Perusahaan juga menjangkau berbagai tingkat pendapatan karena menawarkan produk yang berkualitas namun dengan harga
yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana konsumen yang menyukai produk perusahaan ini biasanya memiliki minat terhadap fashion dan mengikuti tren terkini. Mereka cenderung mencari tas yang tidak tidak hanya fungsional namun stylish. Oleh karena itu, produknya selalu mengikuti tren terkini dan dirancang untuk memenuhi selera masyarakat dengan kualitas bahan yang baik namun dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Dari segi perilaku, konsumen cenderung menunjukkan bahwa mereka lebih suka melakukan pembelian secara online melalui media sosial dan marketplace karena dianggap lebih mudah dan praktis dan cenderung mencari tas yang mengedepankan style dan fungsionalitas sehingga desainnya selalu mengikuti tren terkini. Selain itu juga pembelian juga seringkali mengalami peningkatan pada momen-momen tertentu seperti pada saat awal semester ataupun ada promosi khusus. Next. Lalu yang kedua ada targeting. Targeting di perusahaan CP Trijaya Group ini merupakan karakteristik target pasar utama dari perusahaan, yaitu menggunakan single segmentation yang berfokus pada perempuan saja. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para perempuan dari berbagai usia, baik dari itu anak-anak hingga dewasa. Selain itu, target pasarnya juga mencakup semua kalangan dengan berbagai tingkat pendapatan karena harga ditawarkan juga terjangkau. Meskipun target fokus utamanya berada di wilayah lokal seperti Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, perusahaan juga menargetkan kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Cirebon, Bekasi, Depok untuk pemasaran Tokopedik selanjutnya dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan potensi pasar yang lebih besar. Yang terakhir ada positioning, di mana Twilio ini merupakan merek tas yang menawarkan berbagai pilihan produk tas dengan berkualitas tinggi dan dirancang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan fokus pada desain unik, stylish, dan selalu mengikuti tren terbaru sambil tetap memperhatikan fungsionalitasnya. Twilio juga menjamin kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima, menyediakan berbagai jenis tas untuk pemakaian sehari-hari maupun inovasi lainnya. Jadi setiap bulannya juga perusahaan menargetkan untuk meluncurkan produk terbaru dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih memuaskan dan sesuai dengan selera konsumen. Perusahaan juga aktif dalam melakukan kampanye pemasaran digital dan kolaborasi dengan berbagai influencer untuk meningkatkan visibilitas mereknya. Next. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran dengan bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu produk. Perusahaan menyediakan berbagai jenis tas seperti tote bag, shoulder bag, sling bag, tas ransel, pouch, wallet, dan lainnya, di mana setiap produk dirancang dengan fokus pada kualitas yang baik dengan desain yang selalu mengikuti tren namun tetap memperhatikan segi fungsionalitasnya. Desain yang tidak jadul dan banyaknya juga variasi ukuran dan model. Yang kedua ada price, di mana harga produk yang ditetapkan perusahaan yaitu terjangkau harganya oleh semua target pasar dengan mempertimbangkan daya beli mereka yang berbeda-beda, maka harga yang ditawarkan dalam rentang harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas, mulai dari kisaran harga 12.000 sampai dengan 126.000. Yang ketiga ada place, yaitu distribusi produk di perusahaan dilakukan melalui berbagai saluran, baik distribusi online maupun secara offline, di mana perusahaan saat ini memiliki 2 toko fisik dan perusahaan juga melakukan penjualan melalui berbagai platform online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Akulaku, TikTok maupun sosial media lainnya. Yang terakhir ada promosi. Terdapat banyak sekali strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan visibilitas produk. Yang pertama yaitu penggunaan media sosial dengan program affiliate, endorsement, strategi diskon gratis ongkir, dan voucher live. Lalu ada promosi melalui media sosial, yaitu memanfaatkan iklan FYP di platform TikTok dan Instagram serta diskon khusus di lokasi offline mereka. Next.
Ini merupakan foto atau dokumentasi. Yang pertama yaitu foto produk di toko offline mereka. Yang kedua yaitu salah satu marketplace yang dimiliki oleh perusahaan, di mana dan yang terakhir yaitu salah satu contoh promosi mereka yaitu dengan cara endorsement artis maupun influencer lokal. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri fashion, kami terus mengedepankan inovasi produk dan kualitas dengan harga kompetitif. Kekuatan kami ada pada desain yang unik, namun tantangan terbesar adalah persaingan harga dari produk KW di pasar. Adapun analisis persaingan secara lebih detail dapat dilakukan melalui analisis SWOT. Yang pertama ada point strength atau kekuatan. Yang pertama ada inovasi konsistensi dengan peluncuran model baru setiap bulan. Yang kedua diversifikasi penjualan melalui toko fisik dan e-commerce. Yang ketiga ada pasokan bahan baku yang fleksibel dengan dari beberapa pemasok. Yang keempat ada kualitas yang baik dengan harga kompetitif dan harga produk yang terjangkau mulai dari 12.000 sampai 126. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana segmen pasar hanya berfokus pada wanita sehingga membatasi potensi ekspansi ke segmen lain. Yang kedua ada persaingan yang ketat, di mana banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga ada toko fisik yang masih terbatas, hanya terdapat di wilayah Tasikmalaya. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pesat di pasar e-commerce yang memungkinkan perluasan pasar nasional dan internasional. Yang kedua, meningkatnya minat fashion lokal menjadi peluang besar terhadap produk fashion lokal yang berkualitas. Dan yang ketiga, ada potensi ekspansi ke kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Bekasi, bahkan pasar internasional. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana yang pertama, perubahan tren mode yang sangat cepat. Yang kedua, yang munculnya pesaing yang memiliki harga produk yang lebih rendah. Yang ketiga, ada fluktuasi harga bahan-bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang terakhir, ada penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kondisi ekonomi. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen Civit Twilly Jaya Group. Yang pertama yaitu sikap konsumen. Dalam melakukan analisis data historis penjualan dan tren pasar untuk memahami pola sikap konsumen terhadap produk Jaya Group dipengaruhi oleh anggapan mereka terhadap kualitas, desain, dan fungsionalitas dari produk, di mana konsumen yang puas dengan produk dan pelayanan cenderung lebih lokal dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang kedua yaitu perilaku konsumen. Mayoritas konsumen membeli produk Twilly for Bag secara online, terutama melalui platform e-commerce seperti Shopee. Mereka biasanya mencari penawaran seperti diskon, gratis ongkir, promosi di e-commerce. Terus kemudian pembelian produk juga menunjukkan lonjakan penjualan pada momen-momen tertentu seperti awal semester baru atau menjelang musim liburan. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan indikator keberhasilan strategi pemasaran dan produk. Konsumen merasa puas ketika produk yang dibeli sesuai dengan ekspektasi dalam hal kualitas, desain, harga, dan layanan. Civit Twilly Jaya Group berupaya menjaga kepuasan konsumen dengan memberikan layanan dan produk yang berkualitas. Kemudian ada manajemen pemasaran Civit Twilly Jaya Group. Manajemen pemasaran di Civit Twilly Jaya Group terfokus pada pengelolaan strategi pemasaran, distribusi, dan pengembangan produk. Yang pertama yaitu pengelolaan strategi pemasaran adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Tim pemasaran di perusahaan secara aktif melakukan riset pasar untuk mengetahui tren konsumen dan mengembangkan strategi promosi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Analisis data dari riset pasar membantu dan menentukan target pasar yang tepat dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Yang kedua yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan aspek penting dalam manajemen pemasaran. Perusahaan terus meningkatkan inovasi desain produk untuk memenuhi tren konsumen, desain yang tidak jadul, dan variasi ukuran serta model yang banyak dapat menarik pelanggan dari berbagai segmen pasar. Fokus pada kualitas produk yang baik dan harga yang kompetitif, tanpa mengorbankan kualitas dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu hasil analisis data kuesioner.
Pengumpulan data dilakukan melalui G-Form yang dibuka dari 19 September hingga tanggal 24 September dengan jumlah responden sebanyak 62 orang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Hasil yang pertama yaitu analisis menunjukkan bahwa 83,9% responden berusia antara 15 hingga 25 tahun, yang sebagian merupakan mahasiswa 62,9%, mengindikasi bahwa target pasar utama adalah generasi muda, khususnya kalangan wanita, sehingga strategi promosi yang lebih relevan perlu diterapkan. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran merek, mencapai 74,2%, menandakan strategi pemasaran berjalan baik, namun masih ada 25,8% responden yang belum mengenal produk, menunjukkan peluang untuk meningkatkan branding. Yang ketiga yaitu sebanyak 67,74% dari responden mengetahui produk melalui media sosial, menunjukkan bahwa media sosial adalah saluran promosi utama dan paling efektif dibandingkan sumber lain seperti rekomendasi keluarga atau teman, website, iklan, dan lainnya. Yang keempat yaitu sebanyak 70% responden pernah membeli produk, sedangkan 29% belum pernah membeli. Ini menandakan adanya potensi pasar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, CV Tweli Jaya Group harus fokus pada strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen yang belum mencoba produknya. Yang kelima yaitu metode pembelian online mendominasi dengan presentasi 88,7% dan 71% dari total pembelian dilakukan melalui e-commerce Shopee, sehingga platform ini menjadi prioritas utama untuk peningkatan penjualan. Yang keenam yaitu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah yang pertama itu desain produk sebanyak 38,3%, kualitas produk 34%, dan harga 26%. Sehingga inovasi dalam desain dan penjagaan kualitas menjadi fokus utama. Yang ketujuh yaitu tingkat kepuasan pelanggan yang mencapai 88,15%, di mana sebanyak 42,95% merasa sangat puas dan sebanyak 45,2% merasa puas, menunjukkan hasil yang positif. Dengan CV Tweli Jaya Group terus menjaga kepuasan ini dengan responsif terhadap umpan balik pelanggan. Ke depan, CV Tweli Jaya Group berencana untuk memperluas segmentasi pasar ke laki-laki, membuka lebih banyak toko fisik di kota-kota besar, dan meningkatkan kolaborasi dengan e-commerce besar. Kami berkomitmen untuk terus tumbuh dan berinovasi. Dengan visi kuat dan strategi yang terarah, CV Tweli Jaya Group siap menjadi pemimpin di industri tas fashion lokal. Karena kami yakin produk lokal tidak kalah dengan produk impor. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang pertama, penentuan lokasi usaha. Perusahaan memiliki 2 lokasi usaha, di mana lokasi usaha pertama, CV Tweli Jaya Group, berlokasi di Jalan Salam Nunggal nomor 3A, RW 1, Parangkan Yasa, Kecamatan Indihang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk satu lokasi ini, terdapat kantor, gudang, dan rumah pribadi yang dijadikan satu. Luas tanah seluruhnya sebesar 1.400 meter persegi. Namun, yang dijadikan untuk operasional, kantor luasnya bangunannya hanya sebesar 1.000 meter persegi. Kemudian, yang kedua merupakan cabang toko fisik yang dimiliki perusahaan, yang berlokasi di Public Space, tepatnya di Jalan Buni Nagara 3, nomor 1, Nagara Sari, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan strategi industri. Strategi industri yang ditetapkan oleh CV Tweli Jaya Group berfokus pada ekspansi pasar secara bertahap, dimulai dari tingkat lokal hingga internasional. Pada tahap awal, perusahaan memprioritaskan pemasaran di wilayah lokal, terutama di Provinsi Jawa Barat, termasuk kota-kota seperti Tasikmalaya, Bandung, Bogor, Cirebon, Bekasi, dan Depok. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk membangun basis pelanggan yang kuat dan efisien dari segi industri. Sering dengan pertumbuhan bisnis, perusahaan memperluas distribusi produk ke seluruh Indonesia, menjangkau wilayah dari Sabang hingga Merauke. Setelah berhasil di pasar domestik, perusahaan mulai menargetkan pasar internasional. Produk juga telah menerima minat dari negara-negara seperti Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Yang sebagian besar pelanggan internasional ini adalah tetangga kerja Indonesia atau TKI, yang telah mengenal produk tersebut di Indonesia dan terus melakukan pembelian saat berada di luar negeri. Dalam menjalankan strategi ini, perusahaan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce sebagai saluran pemasaran utama, baik di pasar lokal maupun internasional. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada konsumen muda, sementara platform e-commerce seperti Shopee memudahkan transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Sekian dari saya.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemilihan teknologi. CV Twili Jaya Group sebagai perusahaan semi manufaktur tidak memproduksi barang secara langsung, tetapi bekerja sama dengan pihak ketiga seperti konveksi untuk proses produksi. Meskipun tidak memproduksi sendiri, perusahaan tetap menerapkan teknologi modern untuk memastikan efisiensi operasional dan pencatatan keuangan yang akurat. Perusahaan dalam hal pencatatan keuangannya menggunakan suatu aplikasi akuntansi yaitu Accurate. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, perusahaan dapat dengan mudah mengetahui jumlah persediaan yang dimiliki, aliran kas perusahaan dalam hal lainnya. Penggunaan aplikasi tersebut juga memudahkan perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan yang sudah otomatis tersedia, sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan yang akan diambil selanjutnya secara tepat. Tidak hanya itu, pada bagian kasir, perusahaan juga menggunakan suatu sistem aplikasi yang dapat dengan mudah dijalankan. Sistem tersebut nantinya akan secara otomatis mencatat penjualan, persediaan barang di gudang, kas masuk dan keluar perusahaan, serta hal lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan rencana kapasitas produksi CV Twili Jaya Group. Pada tahun 2015, CV Twili Jaya Group memulai usahanya di sebuah laman sosial media yaitu Facebook. Kemudian CV Twili Jaya Group juga mulai dikenal oleh banyak orang hingga saat ini dalam produksinya dapat mencapai 1.500 per hari, 1.500 per harinya dan memiliki beberapa cabang mitra. Dan untuk rencana ke depannya, owner memiliki target dari kapasitas produksi 50.000 per bulannya, 90% sampai 95% dari produksi tersebut dapat terjual. Next. Selanjutnya ada layout atau tata letak. Di gambar itu ada layout CV Twili Jaya Group cabang satunya. Tata letak atau layout dari bangunan CV Twili Jaya Group berada di atas tanah seluas 1.400 meter persegi dan bangunan ukuran kantornya sendiri adalah seluas 1.000 meter persegi. Selain itu, untuk rumah pribadi terletak terpisah secara fungsional dari kantor dan gudang. Namun masih dalam satu lokasi. Meski demikian, ruang ini tidak mengganggu kegiatan operasional karena ada pembagian yang jelas antara area pribadi dan area kerja. Adapun layout untuk susunan ruang pada CV Twili Jaya Group adalah sebagai berikut. Layout lantai satunya itu satu ada parkiran, kedua pintu masuk dan keluar, ketiganya itu ruang kantor, keempat ruang pemasaran online atau live dan ruang belanja, yang kelima ruang packing. Maaf salah. Yang kelima itu ruang packing, yang keenam toilet, yang ketujuh itu musola, dan kedelapan ruang penyimpanan produk atau gudang. Yang kedua itu ada layout lantai 2-nya itu rumah pribadi. Adapun untuk lantai 2 di perusahaan CV Twili Jaya Group merupakan rumah pribadi pemilik perusahaan. Untuk itu penulis tidak dapat mendeskripsikan layout pada ruangan tersebut karena terbatasnya akses dan menjaga privasi pemilik. Next, ada layout cabang keduanya. Lokasi cabang 2 CV Twili Jaya Group berada di Jalan Buni Nagara 3 nomor 1 Nagara Sari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategi karena berada di antara KP-KP yang sering dikunjungi anak-anak muda yang merupakan target pasar utama perusahaan. Adapun layout pada cabang CV Twili Jaya Group adalah sebagai berikut. Yang ke satu itu pintu masuk dan keluarnya, yang kedua ruang belanja, yang ketiga meja kasir. Next. Selanjutnya ada penentuan skala produksi. Untuk kapasitas produksinya, Twili Powerbank memproduksi produknya dalam skala besar untuk setiap modelnya yang akan didesain oleh beberapa karyawan bagian desainer. Hal ini bertujuan agar model yang dapat dipilih oleh konsumen bervariasi dan dapat mengikuti trendy saat ini sehingga dapat membantu pelanggan mengeksplorasi kreativitas dalam memilih produk kami. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan di gudang yang merupakan stok barang yang akan dijual. Next. Selanjutnya ada rencana kualitas. Perusahaan Twili Powerbank melakukan seleksi ketat terhadap bahan baku untuk memastikan kualitas produk akhirnya itu bahan baku harus nyaman digunakan, tahan lama, tidak mudah mengelupas, berjamur, atau sobek. Bahan baku diperoleh dari pemasok terpercaya dan suplai langsung ke pabriknya. Setiap bahan diuji terlebih dahulu dan hanya bahan yang lolos kriteria kualitas tinggi yang akan digunakan secara kontinu. Semua aksesoris juga harus bebas dari risiko luntur, berkarat, atau patah. Pengawasan ketat dilakukan terhadap aksesoris sebelum digunakan dalam produksi. Dan selanjutnya juga perusahaan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang harus diikuti oleh setiap mitra produksinya. Jika mitra tidak memenuhi ekspektasi kualitas, maka perusahaan akan menghentikan kerjasama. Untuk menjaga standar kualitas produk yang tinggi, perusahaan menerapkan prosedur quality control atau QC yang ketat.
Tim QC perusahaan memeriksa produksi secara detail, seperti kualitas kelancaran resletingnya dan daya tahan resleting diperiksa secara menyeluruh. Kualitas jahitannya juga diperiksa untuk memastikan kekuatan dan kerapihannya. Dan terakhir, memeriksa bagian dalam tas. Sebelum produk dikirim ke pelanggan, produk akan melewati tahap akhirnya pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada yang cacat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manajemen persediaan. Perusahaan Tuli Powerbank ini menggunakan metode PIPO, first in, first out, dalam manajemen persediaannya. Dengan metode ini, barang yang pertama kali masuk ke gudang akan menjadi barang yang pertama kali diproses untuk pesanan. Langkah-langkah prosesnya adalah barang yang baru tiba segera diproses dan dicek kualitasnya oleh quality control. Barang disortir dan diperiksa kualitasnya untuk memastikan tidak ada cacat atau masalah lainnya. Barang yang lolos QC akan disimpan di rak penyimpanan sesuai dengan kategori atau jenisnya. Berikut merupakan sistem manajemen informasi yang digunakan oleh perusahaan CP Tuli Jaya Group yang mempunyai sistem yang dibuat khusus untuk mengelola data yang terdapat pada perusahaan CP Tuli Jaya Group. Data yang dikelola diantaranya yaitu data penjualan, data pelanggan, keuangan, data pemasok barang, data vendor, serta data operasional perusahaan lainnya. Next. Adapun rekomendasi untuk CP Tuli Jaya Group, yaitu rekomendasinya membuat konveksi sendiri. CP Tuli Jaya Group dapat mempertimbangkan untuk membangun konveksi sendiri. Hal ini itu dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan laba maksimal serta dapat lebih leluasa dalam menciptakan produk sesuai dengan desain yang diharapkan. Juga dapat menetapkan harga pokok sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, manfaat daripada membuat konveksi sendiri adalah menciptakan lapangan kerja bagi lingkungan sekitar dan dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan pemaparan materi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen. Next. Yang pertama adalah penentuan waktu dan pelaksanaan proyek. Dalam menjalankan studi sampai ke tahap realisasi proyek, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan CP Tuli Jaya Group adalah 8 bulan. Dimulai dari penyusunan rencana usaha, analisis pasar, survei kelayakan tempat usaha, mengurus perizinan, pengadaan peralatan dan sumber daya manusia, sampai ke tahap pendaftaran hak merek. Ilustrasi dari penjadwalan proyek disajikan dengan menggunakan bagan Gantt chart sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya yaitu mengenai penentuan pembangunan proyek. Yang pertama adalah penentuan lokasi. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, perusahaan CP Tuli Jaya Group memilih lokasi yang berada di Jalan Salam Nunggal nomor 3A, Parakanyasa, Kota Tasikmalaya dengan kode pos 46151. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor keamanan, kenyamanan, lingkungan yang kondusif, serta sesuai dengan target perusahaan. Sementara itu, perusahaan juga memiliki cabang baru yang berada di Jalan Buni Nagara 3, nomor 1, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya 46132. Faktor-faktor yang dipertimbangkan sama halnya dengan cabang pertama, hanya saja pada cabang kedua ini perusahaan lebih mengutamakan dari segi strategisnya lokasi tersebut yang terletak di pusat kota, sehingga mempermudah akses konsumen untuk mengunjungi toko tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua adalah desain tas. Tas Twilly menerapkan konsep desain yang lucu, unik, cute, girly, simple, dan trendy, yang ditujukan untuk menarik perhatian segmen pasar perempuan muda. Konsep ini mencakup penggunaan warna-warna netral dan pola menarik, menciptakan produk yang mudah dikenali dan diminati. Selain aspek visual, tas Twilly juga utamakan fungsional dengan menyediakan kompartemen yang cukup untuk menyimpan barang-barang penting, memastikan bahwa setiap tas tidak hanya stylish tetapi juga praktis untuk penggunaan sehari-hari. Next. Yang ketiga adalah struktur organisasi.
Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berikut ini adalah struktur organisasi dari CV Twilly Jaya Group. Yang pertama adalah ada CEO Founder. Tugas dari CEO Founder adalah sebagai berikut, mengambil keputusan strategis dan mengawasi perkembangan perusahaan, membangun hubungan dengan investor dan mitra strategis, dan berkontribusi. Yang kedua adalah CEO. Tugas dari CEO adalah menyusun dan mengimplementasikan rencana bisnis, memimpin rapat eksekutif, dan menyampaikan laporan kepada Dewan Direksi, serta mengawasi seluruh departemen untuk memastikan operasi berjalan efektif. Lalu yang ketiga ada manajer. Tugas dari manajer sendiri yaitu mengembangkan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, dan memimpin serta mengawasi kinerja tim, memberikan arahan, dan memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Lalu yang keempat, yang selanjutnya ada tim support, terdiri dari akuntan. Tugas dari akuntan sendiri yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun catatan yang detail dan akurat mengenai semua transaksi, lalu menyusun laporan keuangan, membuat laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Serta di divisi akuntan juga mendapatkan tugas tambahan yaitu bekerja sama dengan tim keuangan untuk mencetak resi. Lalu yang selanjutnya ada divisi pajak dengan tugas menghitung, mempersiapkan, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada HRD, yaitu tugasnya untuk mencatat dan mengelola data kehadiran karyawan, untuk memantau tingkat kehadiran, mengumpulkan dan mengevaluasi CV pelamar untuk proses rekrutmen, memastikan bahwa kandidat yang tepat terpilih, serta menyusun penilaian untuk memonitor dan menganalisis performa karyawan. Lalu selanjutnya ada marketing dan kreatif. Yang pertama ada advertiser yang tugasnya yaitu mengembangkan dan melaksanakan strategi iklan untuk meningkatkan visibilitas produk dan menarik pelanggan baru, serta mengelola anggaran iklan dan memantau hasil kampanye untuk memastikan efektivitas. Yang kedua ada sosial media spesialis. Tugas dari media spesialis adalah mengelola akun media sosial perusahaan termasuk posting konten di Instagram, membuat caption yang menarik, dan memilih program afiliasi serta endorse untuk meningkatkan jangkauan, serta memantau interaksi dengan pengikut dan mengelola umpan balik. Yang ketiga ada content creator. Tugasnya yaitu membuat foto produk dan video yang menarik untuk konten pemasaran, serta mencari ide atau konsep kreatif untuk dijadikan konten namun tidak melakukan posting. Itu menjadi tanggung jawab sosial media spesialis. Lalu ada desain grafik, yaitu untuk mendesain berbagai materi grafis yang diperlukan untuk kampanye pemasaran, serta poster, banner, dan konten visual. Bekerja sama dengan tim lain untuk memastikan desain sesuai dengan kebutuhan dan identitas merek. Lalu selanjutnya ada divisi sales. Yang pertama ada CS reguler. Tugas dari CS reguler adalah melayani penjualan reguler melalui berbagai saluran seperti WhatsApp, website, reseller, dan TikTok, serta menyediakan informasi produk dan membantu pelanggan dalam proses pembelian. Lalu selanjutnya ada CS marketplace, yaitu tugasnya untuk mengelola penjualan di akun marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Akulaku, serta lainnya, serta menangani keluhan pelanggan dengan baik dan melakukan negosiasi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada Customer Relationship Management. Tugas dari CRM adalah menggunakan alat CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, termasuk pelacakan interaksi dan analisis data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas. Lalu selanjutnya ada Host Live. Tugas dari Host Live adalah menjadi ujung tombak promosi dengan melakukan siaran langsung untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada audiens, serta berinteraksi langsung dengan calon pembeli dan menjawab pertanyaan secara real time untuk mendorong penjualan. Lalu selanjutnya ada divisi warehouse. Yang pertama ada leader quality control, yaitu tugasnya untuk mengawasi dan memimpin tim quality control dalam proses pemeriksaan barang, memastikan bahwa semua produk yang masuk ke gudang memenuhi standar kualitas yang diterapkan sebelum dipasarkan, mengkoordinasikan perbaikan jika ditemukan produk yang cacat atau tidak memenuhi spesifikasi. Lalu selanjutnya ada staff quality control, yaitu melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang masuk dan keluar dari gudang, serta memastikan tidak ada barang cacat yang lolos dari proses quality control. Lalu selanjutnya ada leader packing.
Tugas dari leader packing adalah memimpin tim packing dalam proses pengemasan barang untuk pengiriman, mengawasi kualitas pengemasan agar barang terlindungi dengan baik, serta memastikan proses packing berjalan efisien dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya ada staff packing, yaitu melakukan pengemasan barang sesuai dengan standar, menyusun dan mengatur barang dalam kemasan agar aman dan rapi untuk pengiriman, serta membuat catatan mengenai jumlah barang yang telah di-packing dan siap untuk dikirim. Lalu selanjutnya ada divisi produksi. Yang pertama ada admin produksi. Tugas dari admin produksi sendiri itu untuk menjadi penghubung antara perusahaan dan konveksi untuk menentukan apa saja yang harus diproduksi, mengelola semua administrasi terkait produksi, termasuk pengajuan order dan pemantauan proses produksi, serta berkolaborasi dengan tim lain untuk memastikan semua kebutuhan produksi terpenuhi. Dan yang terakhir adalah helper, yaitu tugas dari helper sendiri adalah menerima bahan baku yang masuk dan memastikan bahwa semua barang diterima dalam kondisi baik, serta melaporkan informasi terkait bahan baku yang diterima kepada admin produksi dan tim keuangan untuk pengelolaan biaya, serta membantu dalam proses penyimpanan bahan dan memastikan semua barang terorganisir dengan baik sebelum digunakan dalam produksi. Next. Next. Lalu selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah budaya kerja yang spiritual. Twilly merupakan sebuah perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada hasil kerja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat dalam budaya kerjanya. Salah satu kebiasaan yang menjadi ciri khas di Twilly adalah praktik pengawalan pagi yang diawali dengan sholat duha, diikuti dengan zikir pagi dan petang. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas harian, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat spiritualitas dan mental karyawan. Lalu yang kedua adalah sistem evaluasi kinerja yang objektif. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan, Twilly menerapkan sistem evaluasi yang sistematis melalui Customer Performance Index atau raport karyawan setiap bulan. Departemen HRD melakukan analisis menyeluruh terhadap kinerja individu untuk mengidentifikasikan karyawan yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Karyawan yang berhasil meningkatkan kinerja mereka akan mendapatkan penghargaan berupa bonus yang berfungsi sebagai insentif untuk terus berprestasi. Sebaliknya, karyawan yang menunjukkan kinerja menurun akan mendapatkan evaluasi untuk memahami faktor-faktor penyebab. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan karyawan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mencapai potensi maksimal. Lalu yang terakhir ada budaya apresiasi dan motivasi. Di samping sistem evaluasi yang efektif, Twilly juga memiliki budaya apresiasi yang kuat. Setiap periode pembayaran gaji, karyawan yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan pengakuan khusus. Penghargaan ini berfungsi sebagai bentuk motivasi tambahan yang mendorong karyawan untuk terus berprestasi. Dengan adanya pengakuan, karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja mereka. Next. Lalu selanjutnya adalah analisis kebutuhan kerja. CP Twilly Jaya Group membutuhkan berbagai tenaga kerja untuk mendukung operasional bisnis dengan total sebanyak 40 orang karyawan. Tenaga kerja ini terdiri dari 3 orang di tim support untuk kegiatan administratif, 3 orang di tim kreatif untuk pengembangan desain produk dan materi promosi, serta 2 orang di tim marketing dan customer service untuk mengelola strategi pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, 2 orang di tim production akan bertanggung jawab atas proses produksi, sementara 15 orang di tim warehouse diperlukan untuk mengelola penyimpanan dan pengeluaran barang. 1 orang akan bertindak sebagai shopkeeper atau mengelola toko dan pelayanan pelanggan, sedangkan 13 orang di host live akan mengelola sesi siaran langsung dan mempromosikan. Terakhir, 1 orang di cleaning service akan menjaga kebersihan di area kerja. Dengan penambahan tenaga kerja ini, CP Twilly Jaya Group akan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan
akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, proses rekrutmen di CV Twili Jaya Group dimulai dari pelamar yang mengirimkan CV-nya baik secara offline datang langsung ke toko maupun secara online melalui via email. Selanjutnya, pelamar akan memasuki tahap pertama yaitu wawancara, di mana tahapan ini membantu perusahaan untuk mencari karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pelamar yang lolos pada tahap wawancara akan memasuki tahapan kedua, yaitu psikotes berupa tes tulis. Namun, di CV Twili Jaya Group, selain ada psikotes tes tulis, juga adanya tes untuk menilai kemahiran dalam penggunaan Microsoft Excel, juga kemahiran dalam mengaji. Selanjutnya, ada tahap yang ketiga, yaitu training. Karyawan yang lolos pada tahapan sebelumnya akan menjalankan training paling singkatnya itu 1 minggu sampai 1 bulan, dan paling lama dapat mencapai 3 bulan. Nah, selanjutnya ada tahap keempat, yaitu evaluasi. Karyawan yang sudah melalui tahap training tidak dapat dipastikan akan menjadi karyawan di CV Twili Jaya Group, tetapi dilihat dulu dari evaluasi yang ada. Karyawan yang diterima yaitu yang memiliki evaluasi kinerja yang baik dari kandidat lainnya. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir, yaitu penandatanganan kontrak kerja dengan CV Twili Jaya Group. Bisa di next. Next. Nah, selanjutnya ada kriteria pada masing-masing posisi. Ada CS penjualan online, kreatif, graphic designer, kepala gudang, accounting staff, host live and content daily, admin produksi, shopkeeper atau penjaga toko, serta freelance bagian gudang, yaitu pada bagian QC. Nah, pada posisi-posisi tersebut, kriteria umum yang dibutuhkan oleh CV Twili Jaya Group, yaitu yang pertama memiliki komunikasi yang baik, disiplin, jujur, teliti, dan juga memiliki kemampuan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, untuk karyawan kreatif graphic designer harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi editing. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada program pengembangan karir bagi karyawan. Tentunya program pengembangan karir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk membantu para karyawannya dalam hal perencanaan dan pengembangan karir mereka. Nah, di CV Twili Jaya Group ini ada 3 program yang dikembangkan oleh perusahaan. Yang pertama ada pelatihan basic training. Pelatihan basic training ini diberikan kepada karyawan yang akan mulai bekerja di CV Twili Jaya Group. Dilakukan selama 3 bulan paling lamanya. Nah, di mana materi yang diberikan itu pengenalan mengenai budaya kerja di CV Twili Jaya Group dan juga pengarahan serta pemberian instruksi terkait tugas pada posisinya masing-masing. Nah, dengan adanya pelatihan basic training ini diharapkan para karyawan dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan dan juga pekerjaan yang akan dihadapinya. Yang kedua ada pelatihan people development, di mana pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan skill yang dimiliki oleh masing-masing karyawan pada job desk-nya. Nah, pelatihan pada people development ini dapat berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Misalnya, untuk karyawan di bagian accounting akan diberikan pelatihan penggunaan Microsoft Excel dan juga pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Berbeda dengan pelatihan yang diberikan pada bagian marketing, yang akan diberikan pelatihan mengenai bagaimana perumusan strategi marketing yang dijalankan perusahaan, serta aplikasi-aplikasi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya. Dan yang ketiga ada pelatihan pengembangan spiritual, di mana pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan spiritual karyawan dan juga kesehatan mentalnya. Adapun program-programnya yaitu sebelum karyawan memulai pekerjaan, diwajibkan untuk sholat duha terlebih dahulu. Terus untuk 1 bulan sekali, karyawan harus menyertakan hafalan surat Al-Quran. Bisa di next. Nah, ada kompensasi pegawai dan juga tunjangan jabatan. Untuk ketentuan gaji pokok pada pegawai di CV Twili Jaya Group ini berdasarkan tarif UMR di Kota Tasikmalaya, yaitu berada di estimasi angka 2.600.000 untuk seluruh staf pegawai. Tetapi untuk host live sendiri, perhitungan gajinya disesuaikan dengan jam kerja. Nah, sedangkan untuk tunjangan jabatan yang ada di CV Twili Jaya Group sendiri, hanya diberikan pada jabatan manajer dan juga sekelas supervisor, yaitu dengan estimasi angka di 300.000 sampai 500.000 per bulan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada SOP K3 CV Twili Jaya Group, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja karyawan. Nah, untuk karyawan bagian gudang, prosedur SOP-nya yaitu sebelum memasuki gudang, setiap karyawan wajib memakai APD atau alat pelindungan diri berupa pemakaian masker, safety shoes, sarung tangan, dan juga seragam khusus yang sudah disediakan oleh perusahaan. Karyawan yang tidak menggunakan APD secara lengkap maka akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya dilarang membawa makanan, minuman, rokok, dan korek api ke area gudang. Selanjutnya,
gudang akan secara rutin dibersihkan oleh petugas kebersihan atau cleaning service. Dan yang terakhir, jika tidak ada proses penerimaan maupun pengiriman barang, maka gudang harus selalu terkunci. Dan kuncinya sendiri diserahkan kepada kepala gudang atau orang yang berwenang jika kepala gudang sedang berhalangan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada SOP yang diterapkan di lingkungan tempat kerja. Nah, SOP dari denah atau layout-nya sendiri, yaitu denah kantor diatur senyaman dan seaman mungkin untuk mempermudah akses karyawan saat adanya evakuasi darurat. Selanjutnya, harus pastikan adanya kotak P3K yang disimpan di tempat-tempat terbuka dan tidak tersembunyi dan terhalang oleh benda lain. Yang ketiga, atur penerangan yang cukup pada masing-masing ruangan. Yang keempat, pastikan setiap ruangan juga memiliki ventilasi yang cukup untuk menjaga kebersihan udara di ruangan. Yang kelima, temperatur ruang kerja disesuaikan dengan standar kenyamanan, namun juga tidak memboros energi, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk kabel listrik, diatur agar tidak bertumpuk dan pastikan kabel listrik juga menggunakan pembungkus kabel. Nah, selanjutnya ada hal-hal juga yang harus diperhatikan oleh semua karyawan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerjanya. Yang pertama itu, setiap karyawan dilarang untuk membuang sampah baik bekas makanan, minuman, kertas, atau hal lainnya ke sembarang tempat. Namun, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, yaitu jangan merokok di area kantor. Yang ketiga, jangan menumpuk steker listrik pada satu stop kontak, karena akan memunculkan korsleting listrik. Berhati-hati pada setiap kabel listrik yang terpasang. Yang keempat, pastikan membuka gorden di pagi hari agar sinar matahari dapat masuk ke ruangan. Dan yang kelima, atur posisi kerja sesuai dengan posisi meja dan postur tubuh karyawan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sipit Willy Jaya Group. Nah, secara umum, hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di Sipit Willy Jaya Group itu dikarenakan yang pertama ada karyawan yang melakukan pengunduran diri, misalnya karena alasan akan menikah atau cuti hamil. Yang kedua, berakhirnya kontrak dengan karyawan. Yang ketiga, kinerja karyawan yang terus menurun. Yang keempat, karyawan melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi lagi oleh pihak perusahaan. Adapun cara untuk prosedur yang diterapkan dalam pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama, jika karyawan ingin mengundurkan diri, maka harus melaporkan pengunduran dirinya itu kepada HRD 1 bulan sebelum pengunduran diri, disertai dengan alasan yang jelas. Yang kedua, jika kinerja karyawan dinilai menurun, maka karyawan akan diberikan surat peringatan yang pertama, serta mentoring atau arahan khusus dari HRD. Namun, apabila pada kinerja karyawan terus menurun, maka akan diberikan surat peringatan kedua terlebih dahulu. Namun, jika tidak ada perubahan, setelah karyawan diberikan surat peringatan kedua, maka HRD akan memberikan surat peringatan ketiga atau pemutusan hubungan kerja secara langsung. Dan yang ketiga, apabila karyawan melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi oleh pihak perusahaan dan pelanggaran yang bersifat fatal, maka karyawan tersebut akan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh HRD. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada rekomendasi yang diberikan untuk aspek manajemen. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan di perusahaan Willy Jaya Group pada aspek manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa penulis memberikan rekomendasi kepada Sipit Willy Jaya Group untuk mengadakan program asuransi kesehatan BPJS bagi seluruh karyawannya. Nah, karena adanya program asuransi kesehatan tersebut ini akan memberikan perlindungan finansial yang sangat penting kepada karyawan terhadap risiko kesehatan, serta melindungi pekerja dari beban biaya medis yang mungkin timbul akibat sakit ataupun kecelakaan di tempat kerja. Nah, meskipun perusahaan di Sipit Willy Jaya Group sendiri sudah adanya bantuan finansial untuk karyawan yang terkena kecelakaan, tapi angka baiknya adanya program asuransi kesehatan juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis pada data dan informasi yang didapat dari observasi dan wawancara pada Sipit Willy Jaya Group pada aspek pemasaran, aspek teknis, manajemen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis pasar, Sipit Willy Jaya Group memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dalam industri tas wanita. Perusahaan berhasil menargetkan segmen pasar yang relevan, yakni wanita dari berbagai usia, dengan fokus pada desain stylish dan harga terjangkau. Tren permintaan produk tas wanita yang terus meningkat, terutama melalui platform e-commerce, menunjukkan peluang besar bagi pertumbuhan penjualan. Kesadaran terhadap merek juga cukup baik, meskipun masih ada peluang untuk lebih meningkatkan exposure melalui strategi pemasaran digital. Secara keseluruhan, indikator positif untuk berkelanjutan bisnis ini.
Yang kedua, berdasarkan analisis pada aspek teknis, CP Tuilijaya Group telah berhasil menetapkan lokasi strategis di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan. Fokus pemasaran awal pada segmen lokal berkembang ke pasar internasional, menjangkau pelanggan di berbagai negara. Perusahaan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi akuntansi, yaitu Accurate, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan. Selain itu, mereka juga menerapkan standar kualitas ketat dalam produksi dan manajemen persediaan dengan metode FIFO. Dengan rencana kapasitas produksi yang terus meningkat, perusahaan berupaya memenuhi permintaan dengan menjaga kualitas produk yang tinggi. Yang ketiga, ada berdasarkan analisis pada aspek manajemen. CP Tuilijaya Group sudah memenuhi hampir seluruh aspek manajemen yang ada, seperti sudah adanya struktur organisasi yang menjelaskan pembagian tugas yang jelas, proses rekrutmen yang tersusun dan tersistematis, adanya program pembinaan, serta pengembangan karir bagi para karyawannya, serta yang tak kalah penting sudah adanya standar SOP K3 yang diterapkan di perusahaan CP Tuilijaya Group, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja dari keseluruhan aspek yang ada. Maka penulis menyimpulkan, jika perusahaan CP Tuilijaya Group dapat dikatakan layak dalam operasional perusahaannya. Baik, demikianlah pemaparan hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak berkenan. Mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.